Ya, semua sudah tahu. Kan saya sudah sampaikan ada agenda besar politik, dan artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Tanya, ini saksinya ya. Saya mau tanya Anda. Sampean itu katanya diundang ke UGM, betul? Datang ke UGM waktu udah betul kan? Diterima wakil rektor. Ya. Oke, pertanyaan saya sekarang. Anda itu ngelihat nggak skripsi yang diberikan oleh wakil rektor kepada Anda? Saya melihat sebuah skripsi dengan tulisan Joko Widodo, tapi nggak tahu itu siapa. Nggak penting. Ya. Pertanyaan saya, Anda lihat nggak? Tidak hanya lihat, tapi pegang barangnya, sentuh barangnya. Udah dipegang. Pertanyaan kedua, difoto enggak? Difoto dengan kamera profesional, kamera yang bisa mendeteksi itu perbedaan warna, dan hasilnya bukan hanya JPEG, bukan hanya Joint Photographic Excerpt Group, tapi RAW. Teman-teman media pasti tahu artinya. Oke, pertanyaan ketiga ya. Anda ini kan lulusan UGM. Siap. Pertanyaan saya sederhana. Mungkin nggak Anda dapat ijazah tanpa skripsi? Itu kata Pak Asmuni, hal yang mustahil, tidak mungkin. Saya nggak tanya Asuni, saya tanya Anda. Anda harus jawab jelas ya. Jangan pakai bercanda sama saya. Oke? Tegas. Anda mungkin enggak dapat ijazah tanpa skripsi? Tidak mungkin. Pertanyaan saya, ngapain ngejar ijazah? Ngapain ngejar ijazah? Itu yang mereka giring. Kalian harus bertanya ijazah. Saya berani jamin ijazah itu pasti gak akan ada keluar. Kalau kuncinya tuh di ijazah, ya, di skripsi, ngapain ngutik-ngutik ijazah? Wes dan Jokowi monggo PN kono, gitu kan? Itu bahasa Inggrisnya gitulah ya. Selama Anda bisa buktikan bahwa skripsi itu tidak benar, kira-kira ijazahnya benar enggak? Tidak mungkin ada ijazah benar kalau skripsinya tidak benar. Mbak Tifa ya, tolong ya. Ini bukan ijazah yang katanya. Anda terima dari resmi loh, institusi resmi. Wakil rektor. Jadi nanti Anda kalau ditanya, Mas Roy kan selalu tanya, sudah lihat belum? Sudah megang belum? Ya kan? Nanti kalau tanya, sudah pegang skripsinya? Bukan hanya dipegang, saya foto. Jadi mulai hari ini saya minta jangan ini ya, jangan akibatnya yang ditanyakan, penyebabnya dulu. Kunci masuknya kan skripsi. Pak Polisi, Mas apa itu, Pak Kapolri ya, ingat ya, kami melaksanakan reformasi dengan keringat dan air mata. Jangan main-main ya. Jadi Anda laksanakan tugas Anda sebagaimana yang diinstruksikan oleh rakyat Indonesia. Jadi kita nggak perlu teriak-teriak marah-marah, santai aja. Monggo Pak Polisi, tolong tanyakan ini, beliau ini sahabat saya, soal skripsi aja. Dan saya minta, sudah disahkan oleh seluruh rakyat Indonesia, kalau skripsinya itu bodong, pasti ijazahnya. Kalau skripsinya palsu, ijazahnya. Kalau skripsinya tidak ada, ijazahnya. Jadi jangan digiring ke akibat. Saya minta penyebabnya kita itu ya. Jadi mohon Pak Polisi, pertanyaan ijazah itu kalian yang harus jawab, ada tidak? Bukan mereka. Tugas kepolisian menegakkan kebenaran, bukan menegakkan pembenaran. Ya, nanti Pak Abraham sama tolong bedakan ya, biar Pak Polisi agak bisa mengerti ya. Kebenaran dan
beneran. Jurusan teknologi kayu lampu itu nggak ada. Udah, itu nggak penting ya. Yang paling penting saya cuma titip, hanya titip. Dengan mungkin Pak Jalal lebih tua ya Pak Jalalnya. Saya ada 75. Saya cuma titip, sampean kan lebih junior dari saya. Sampean jangan bohongin saya ya. Oke, jadi Anda pernah ke UGM dan itu institusi resmi. Karena selalu dikatakan yang bisa menyatakan resmi dan tidak, halal dan tidaknya, institusi yang mengeluarkan. Dalam ini UGM, Wakil Rektor jangan pernah sampai memperburuk nama UGM. UGM adalah aset nasional. Jadi kalau Anda main-main, tentunya harus bayar mahal nantinya. Jadi mudah-mudahan doa saya Mas, jangan takut dipajang, ini kehormatan. Karena satu hari nanti akan terbukti, sejarah akan mencatat siapa yang benar dan siapa yang salah. Untuk saya titip mohon Mas, mohon tolong skripsi itu dijadikan entering point ya. Jadi Pak Polisi, Mas Jokowi, sampean tuh tenang-tenang aja lah. Kalau mau pegang ijazah monggo, cuman skripsinya gimana biar saya minta mohon Mas ya. Matur nuwun Mas ya. Sedikit tambahan, jadi Pak Eros, bukan hanya saya 2 mata, tetapi ada 6 mata dari pihak kita. Saya Dr. Tifausia Tiasuma, kemudian Dr. Resmond Hasiolan, dan acara itu disaksikan oleh 2 wakil rektor, Profesor Wening Udasmoro dan Dr. Aris Sujito, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta, dan ada 1 profesor dari kehutanan. Jadi kalau mereka mengelak, orang-orang itu yang dari UGM itu adalah berbohong. Jadi kami pegang skripsi asli, kami pegang apa yang ada, dan yang kami pegang itu adalah tidak ada lembar pengujiannya dan tanda tangannya disangsikan. Jadi itu palsu. Oke, itu nanti biar urusan polisi. Urusan kita di sini mengatakan bahwa tanpa skripsi tidak ada ijazah. Saya tanya, setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Oke. Pak, kalau terkait yang ada muncul 12 nama terlapor terkait yang laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya itu, tanggapannya seperti apa Pak? Termasuk Pak Abraham Samad ya? Iya, begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Kalau untuk terkait laporan yang ada di Sleman Pak, ada 3 laporan. Ada 3 laporan Pak, itu tanggapan? Iya, kita hormati proses hukum yang ada. Siap. Pak, terakhir Pak, terkait dengan Dugaan apa tuh? ada yang skripsi palsu, kemudian ada yang soal Pak Kasmujo, kemudian sama yang terakhir Itu kemarin namanya ngalor ngidul. jurusan teknologi Yang satu belum selesai sudah ngalor, yang satu belum selesai sudah ngidul. Namanya ngalor ngidul. Tapi kita hormati proses hukum yang ada. siap. Pak, Ya, Pak ya. kemarin Satu Pak lagi, Sylvester Matutina mengatakan bahwa ada tokoh politik di balik Roy Suryo di kasus ijazah ini Pak. Kan saya sudah sampaikan
feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya itu aja. Pak Jokowi udah menduga nggak Pak siapa gitu? Mengarah kemana? Mengarah ke. Ya semua sudah tahu lah. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Ya, memang bagi orang yang mungkin kurang paham tentang hukum, itu mengatakan kriminalisasi itu demikian mudah. Padahal kalau kriminalisasi itu, menurut saya, kalau memang dalam proses hukum, seseorang yang tidak bersalah, ternyata kemudian dinyatakan dia benar, nah itu kita bisa pastikan itu faktanya kriminalisasi. Jadi mungkin jangan belum apa-apa sudah kriminalisasi ya. Saya kira pemeriksaan terhadap daripada Bang Sylvester itu kan fokusnya adalah difokuskan pada interaksi ya, interaksi dengan para penuduh di berbagai media. Karena ini kan terkait juga dengan memberikan kebohongan di media ya. Kemudian klarifikasi peran dan pernyataan mereka dalam perdebatan. Ini adalah wajar karena polisi ini kan sebagai penyidik ya, sebagai penyidik menerima laporan, kemudian dari laporan itu tentunya siapa pelapor itu akan dimintakan keterangan sebagai saksi. Nah, kemudian nanti polisi akan mengumpulkan data-data dan fakta diantaranya ijazah SMA dan ijazah S1 yang sudah disita di Mapolres Solo. Nah, karena apa? Karena kasus tudingan ijazah palsu ini kan sudah naik ke tahap penyidikan. Dokumen asli sudah berada di tangan penyidik ya, dan akan digunakan sebagai alat bukti resmi di pengadilan. Kemudian juga ini didasarkan kepada laporan-laporan yang sebelumnya di Barreskrim kan sudah dihentikan setelah terbukti tidak ada unsur pidananya. Dan ijazah Pak Jokowi juga dinyatakan asli berdasarkan hasil penyelidikan. Kita tunggu saja nanti di pengadilan, sehingga saya kira nanti masyarakat akan melihat apakah ini memang merupakan bentuk kriminalisasi atau merupakan proses hukum biasa. Karena kan tentunya bagi seseorang itu ingin mendapatkan harkat martabatnya juga tentunya mereka juga ingin mendapatkan keadilan ya, karena ini kalau kan bagi saya pribadi isu nasional ya, polisi saat ini bertindak sudah sangat hati-hati, cermat, tidak sembarangan. Nah, kemudian yang kedua ini setelah kan semua kita melihat tentunya banyak sekali proses penyidikan harus ada masyarakat, harus ada tersangka, kita mencari kebenaran bukti melawan pembenaran dikumpulkan oleh ini kan dua-duanya harus diuji di proses pengadilan. Mari kita tunggu nanti di proses pengadilan. Saya kira mungkin di sana saling berargumentasi, bisa menyampaikan argumentasi hukum masing-masing dan hakim akan memutuskan. Jadi di sini kalau dikatakan ada namanya gelar khusus lagi, saya kira tidak ada gelar khusus. Kalau memang seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan, dia punya hak juga mungkin mengajukan pra-peradilan. Tapi kalau pra-peradilannya nanti kalah, ya kasus ini tentunya harus diteruskan. Saya kira proses hukum ini kita jalankan saja tanpa ada kesan seolah-olah polisi ini melakukan kriminalisasi. Saya yakin betul ya, adik-adik penyidik itu sering kami berkomunikasi, mereka semua profesional dan sangat hati-hati menangani masalah ini karena tidak ingin membuat seseorang itu terkriminalisasi dan juga tidak ingin membuat seseorang itu harkat martabatnya itu menjadi terganggu.